Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Jumat tanggal 15 Mei 2026. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu membangun kapasitas paru-paru. Saya Almaya Biamar dari absen 2. Saya Andika Febriandi dari absen 4. Saya Diego Kerja Marjika dari absen 11. Saya Muhammad Wahid dari absen 26. Saya Kaya Jersa Agama dari absen 17. Saya Bilqis, absen 8. Saya Monika Sasabila Ramadhani dari absen 24. Saya Ivana Yuli Kusumari Tias, absen 16. Saya Lufina James Fatusuna, absen 1. Saya Lutfi Zaharani, absen 21. Saya Diana Putra, absen 10. Hai, saya Nabila Harwadisa, absen 27. Saya Putri Yunita Sandristiana, absen 31. Saya Nova Syukril Muna, absen 29. Saya Pretianti Sofian, absen 30. Saya Laura Angelina, absen 19. Saya Sulka Sabah Putiani, absen 36. Saya Sabila Urinafiah, absen 32. Pertama, menimbang berat badan. Siswa menggunakan timbangan langkah yang berat untuk mengetahui massa tubuh siswa sebagai data dasar kondisi fisik yang dapat mempengaruhi metabolisme dan respon tubuh terhadap aktivitas. Lalu kedua, mengukur tinggi badan siswa menggunakan alat pengukur tinggi badan. Pengukuran ini berfungsi untuk mengetahui proporsi tubuh dan dapat digunakan bersama berat badan untuk menilai kondisi fisik.
sebagai pembanding setelah melakukan kegiatan fisik.
Lalu keempat, menghitung frekuensi pernapasan saat istirahat. Dengan cara menghitung jumlah napas dalam 1 menit, langkah ini berfungsi untuk mengetahui kondisi awal sistem pernapasan sebelum tubuh diberi aktivitas. Kelima, melakukan lari selama 10 menit. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan stimulus atau aktivitas fisik pada tubuh sehingga terjadi perubahan pada sistem pernapasan dan suhu tubuh. Keenam, mengukur frekuensi pernapasan setelah lari. Hal ini berfungsi untuk mengetahui peningkatan kerja sistem pernafasan akibat aktivitas fisik serta membandingkannya dengan kondisi saat istirahat. Ketujuh, mengukur suhu tubuh setelah lari menggunakan termometer. Langkah ini bertujuan untuk mengetahui perubahan suhu tubuh akibat aktivitas fisik dan sebagai indikator peningkatan metabolisme dalam tubuh.
ke-8. Memasukkan air ke dalam galon atau botol secara bertahap sambil memberi tanda skala volume, kemudian meletakkannya secara terbalik ke dalam bak air. Langkah ini bertujuan untuk menyiapkan alat pengukur kapasitas paru-paru. Sembilan, mengukur kapasitas vital paru-paru dengan menarik nafas sedalam mungkin, lalu menghembuskannya melalui selang. Kegiatan ini berfungsi untuk mengetahui kapasitas vital paru-paru berdasarkan volume udara yang masuk ke dalam botol. Sesuai data pada tabel, yang pertama Alvina berjenis kelamin perempuan dan berusia 18 tahun dengan berat badan 56 kg,
serta tinggi badan 159 cm. Suhu tubuh saat istirahat adalah 36,1 Celcius dan meningkat menjadi 36,8 Celcius setelah berlari. Frekuensi pernapasan meningkat dari 30 kali per menit saat istirahat menjadi 50 kali per menit setelah berlari, serta memiliki kapasitas vital paru-paru sebesar 1.600 ml. Kemudian, Almay berjenis kelamin laki-laki dan berusia 18 tahun dengan berat badan 61 kg serta tinggi badan 166 cm. Suhu tubuh saat istirahat adalah 36,2 Celcius dan meningkat menjadi 36,9 Celcius setelah berlari. Frekuensi pernapasan meningkat dari 14 kali per menit saat istirahat menjadi 46 kali per menit setelah berlari, serta memiliki kapasitas vital paru-paru sebesar 2000 ml. Selanjutnya ada Andika, berjenis kelamin laki-laki dan berusia 18 tahun dengan berat badan 55 kg serta tinggi badan 163 cm. Suhu tubuh saat istirahat adalah 35,9 Celcius dan meningkat menjadi 36,4 Celcius setelah berlari. Frekuensi pernapasan meningkat dari 24 kali per menit saat istirahat menjadi 40 kali per menit setelah berlari, serta memiliki kapasitas vital paru-paru sebesar 2000 ml. Kemudian, Bilqis berjenis kelamin perempuan dan berusia 17 tahun 3 bulan dengan berat badan 49 kg serta tinggi badan 158 cm. Suhu tubuh saat Suhu tubuh saat istirahat adalah 36,4 Celcius dan menurun menjadi 36,2 Celcius setelah berlari. Frekuensi pernapasan meningkat dari 26 kali per menit saat istirahat menjadi 56 kali per menit setelah berlari, serta memiliki kapasitas vital paru-paru sebesar 2000 ml. Kemudian, Diana berjenis kelamin perempuan dan berusia 16 tahun 11 bulan dengan berat badan 56 kg serta tinggi badan 152 cm. Suhu tubuh saat istirahat adalah 35,7 Celcius dan meningkat menjadi 35,9 Celcius setelah berlari. Frekuensi pernapasan meningkat dari 34 kali per menit saat istirahat menjadi 68 kali per menit setelah berlari, serta memiliki kapasitas vital paru-paru sebesar 1.800 ml. Kemudian, Diego berjenis kelamin laki-laki dan berusia 16 tahun 9 bulan dengan berat badan 56 kg serta tinggi badan 166 cm. Suhu tubuh saat istirahat adalah 35,9 Celcius dan meningkat menjadi 36,3 Celcius setelah berlari. Frekuensi pernapasan meningkat dari 12 kali per menit saat istirahat menjadi 36 kali per menit setelah berlari, serta memiliki kapasitas vital paru-paru sebesar 2.600 ml. Selanjutnya, Ivana berjenis kelamin perempuan dan berusia 17 tahun 10 bulan dengan berat badan 45 kg serta tinggi badan 157,5 cm. Suhu tubuh saat beristirahat adalah 36,3 Celcius dan tetap 36,3 Celcius setelah berlari. Frekuensi pernapasan meningkat dari 24 kali per menit saat istirahat menjadi 60 kali per menit setelah berlari, serta memiliki kapasitas vital paru-paru sebesar 2000 ml. Selanjutnya, Kaya berjenis kelamin laki-laki dan berusia 19 tahun 4 bulan dengan berat badan 94 kg serta tinggi badan 178 cm. Suhu tubuh saat istirahat adalah 35,9 Celcius dan meningkat menjadi 37,0 Celcius setelah berlari. Frekuensi pernapasan meningkat dari 11 kali per menit saat istirahat menjadi 48 kali per menit setelah berlari,
serta memiliki kapasitas vital paru-paru sebesar 2.200 ml. Selanjutnya, Laura, berjenis kelamin perempuan dan berusia 17 tahun 10 bulan dengan berat badan 40 kg serta tinggi badan 147 cm. Suhu tubuh saat istirahat adalah 36,1 Celcius dan tetap 36,1 Celcius setelah berlari. Frekuensi pernapasan meningkat dari 28 kali per menit saat istirahat menjadi 52 kali per menit setelah berlari, serta memiliki kapasitas vital paru-paru sebesar 1.600 ml. Lutfi berjenis kelamin perempuan dan berusia 17 tahun dengan berat badan 43 kg serta tinggi badan 161,5 cm. Suhu tubuh saat istirahat adalah 35,7 derajat Celcius dan meningkat menjadi 36,2 derajat Celcius setelah berlari. Frekuensi pernapasan meningkat dari 40 kali per menit saat istirahat menjadi 72 kali per menit setelah berlari, serta memiliki kapasitas vital paru-paru sebesar 1.200 ml. Monica berjenis kelamin perempuan dan berusia 17 tahun 8 bulan dengan berat badan 54 kg serta tinggi badan 159 cm. Suhu tubuh saat istirahat adalah 36,0 derajat Celcius dan meningkat menjadi 36,1 derajat Celcius setelah berlari. Frekuensi pernapasan meningkat dari 20 kali per menit saat istirahat menjadi 60 kali per menit setelah berlari, serta memiliki kapasitas vital paru-paru sebesar 2.200 ml. Kikin berjenis kelamin laki-laki dan berusia 18 tahun 2 bulan dengan berat badan 63 kg serta tinggi badan 171 cm. Suhu tubuh saat istirahat adalah 35,6 derajat Celcius dan meningkat menjadi 36,2 derajat Celcius setelah berlari. Frekuensi pernapasan meningkat dari 13 kali per menit saat istirahat menjadi 40 kali per menit setelah berlari, serta memiliki kapasitas vital paru-paru sebesar 2.600 ml. Nabila berjenis kelamin perempuan dan berusia 17 tahun 10 bulan dengan berat badan 44 kg serta tinggi badan 155 cm. Suhu tubuh saat istirahat adalah 34,8 derajat Celcius dan meningkat menjadi 36,5 derajat Celcius setelah berlari. Frekuensi pernapasan meningkat dari 26 kali per menit saat istirahat menjadi 64 kali per menit setelah berlari, serta memiliki kapasitas vital paru-paru sebesar 1.600 ml. Nova berjenis kelamin perempuan dan berusia 16 tahun 5 bulan dengan berat badan 50 kg serta tinggi badan 159 cm. Saat tubuh istirahat adalah 34,9 derajat Celcius dan tetap 34,9 derajat Celcius setelah berlari. Frekuensi pernapasan meningkat dari 32 kali per menit saat istirahat menjadi 58 kali per menit setelah berlari, serta memiliki kapasitas vital paru-paru sebesar 2000 ml. Preti berjenis kelamin perempuan dan berusia 17 tahun 10 bulan dengan berat badan 57 kg serta tinggi badan 151,5 cm. Suhu tubuh saat istirahat adalah 36,5 derajat Celcius dan menurun menjadi 36,4 derajat Celcius setelah berlari. Frekuensi pernapasan meningkat dari 20 kali per menit saat istirahat menjadi 52 kali per menit setelah berlari,
serta memiliki kapasitas vital paru-paru sebesar 1.600 ml. Putri berjenis kelamin perempuan dan berusia 17 tahun dengan berat badan 49 kg serta tinggi badan 149 cm. Suhu tubuh saat berlari adalah 36,6 derajat Celcius dan meningkat menjadi 36,7 derajat Celcius setelah berlari. Frekuensi pernapasan meningkat dari 30 kali per menit saat istirahat menjadi 70 kali per menit setelah berlari, serta memiliki kapasitas vital paru-paru sebesar 1.800 ml. Sabila berjenis kelamin perempuan dan berusia 17 tahun 11 bulan dengan berat badan 65 kg serta tinggi badan 150 cm. Suhu tubuh saat istirahat adalah 36,9 cm dan mengalami peningkatan menjadi 37,3 derajat Celcius setelah berlari. Frekuensi pernapasan meningkat dari 28 kali per menit saat istirahat menjadi 56 kali per menit setelah berlari, serta memiliki kapasitas vital paru-paru sebesar 1.600 ml. Yusvika berjenis kelamin perempuan dan berusia 17 tahun 7 bulan dengan berat badan 46 kg serta tinggi badan 153 cm. Suhu tubuh saat istirahat adalah 36,6 derajat Celcius dan mengalami penurunan menjadi 36,3 derajat Celcius setelah berlari. Frekuensi pernapasan meningkat dari 26 kali per menit saat istirahat menjadi 40 kali per menit setelah berlari, serta memiliki kapasitas vital paru-paru sebesar 2.400 ml. Apakah suhu badan pada saat beristirahat berbeda dengan suhu badan setelah berlari-lari? Jelaskan alasannya. Jawaban: berdasarkan tabel hasil pengamatan, suhu badan pada saat beristirahat berbeda dengan suhu badan setelah berlari selama 10 menit. Sebagian besar data menunjukkan bahwa suhu tubuh mengalami peningkatan setelah berlari. Hal tersebut terjadi karena saat berlari, tubuh melakukan aktivitas yang lebih berat, sehingga otot bekerja lebih aktif dan menghasilkan energi panas. Akibatnya, suhu tubuh meningkat. Namun, pada beberapa data, terdapat suhu tubuh yang tetap atau sedikit menurun. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi cuaca yang sedang mendung dan intensitas lari. Apakah frekuensi pernafasan pada saat beristirahat berbeda dengan frekuensi pernafasan setelah berlari-lari? Jelaskan alasannya. Jawaban: ya, frekuensi pernafasan saat beristirahat berbeda dengan setelah berlari. Dari tabel, terlihat bahwa frekuensi pernafasan setelah berlari meningkat secara signifikan. Contohnya, saat istirahat berkisar antara 11 sampai 34 kali per menit, sedangkan setelah berlari meningkat menjadi 40 sampai 72 kali per menit. Peningkatan ini terjadi karena tubuh membutuhkan lebih banyak oksigen saat berlari untuk menghasilkan energi. Oleh karena itu, paru-paru bekerja lebih cepat sehingga frekuensi pernafasan meningkat. Bandingkan data frekuensi pernafasan berdasarkan perbedaan jenis kelamin. Jelaskan hasil analisisnya. Jawaban: berdasarkan tabel, frekuensi pernafasan antara laki-laki dan perempuan menunjukkan perbedaan. Secara umum, perempuan cenderung memiliki frekuensi pernafasan yang lebih tinggi dibanding laki-laki, baik saat istirahat maupun saat berlari. Hal ini dapat terjadi karena laki-laki umumnya memiliki ukuran paru-paru yang lebih besar dibandingkan perempuan. Dengan kapasitas paru-paru yang lebih besar, laki-laki dapat mengambil oksigen dalam jumlah lebih banyak dalam satu kali tarikan, sehingga tidak perlu bernafas terlalu cepat. Sebaliknya, perempuan dengan kapasitas paru-paru yang relatif lebih kecil cenderung bernafas lebih cepat untuk memenuhi kebutuhan oksigen. Nomor 4. Bandingkan data kapasitas vital paru-paru berdasarkan perbedaan jenis kelamin. Jelaskan hasil analisisnya. Jawaban: dari data tabel terlihat bahwa kapasitas vital paru-paru laki-laki cenderung lebih besar dibandingkan dengan perempuan. Nilai kapasitas paru-paru laki-laki berkisar antara 2000 sampai 2600 ml, sedangkan perempuan berkisar antara 1200 sampai 2200 ml. Perbedaan ini disebabkan oleh faktor fisik seperti ukuran tubuh dan ukuran paru-paru. Laki-laki umumnya memiliki tubuh yang lebih besar dan rongga dada yang lebih luas, sehingga kapasitas vital paru-paru juga lebih besar. Dengan kapasitas yang lebih besar, laki-laki mampu menampung udara lebih banyak dalam sekali nafas.
Bandingkan pula data frekuensi pernafasan berdasarkan perbedaan jenis kelamin, umur, berat badan, dan tinggi badan. Jelaskan hasil analisisnya sesuai dengan perbedaan masing-masing. Jenis kelamin, perempuan cenderung memiliki frekuensi nafas lebih tinggi dibanding laki-laki. Umur, karena pada tabel usia relatif sama, sekitar 16-19 tahun, pengaruh umur tidak terlalu terlihat signifikan. Berat badan, tidak terlihat hubungan yang terlalu jelas antara berat badan dan frekuensi pernafasan, karena orang dengan berat berbeda bisa memiliki frekuensi yang mirip. Tinggi badan, siswa yang memiliki tinggi badan lebih tinggi cenderung memiliki frekuensi pernafasan lebih rendah. Hal ini karena biasanya tinggi badan berhubungan dengan ukuran paru-paru yang lebih besar. Kesimpulan, faktor yang paling berpengaruh terhadap frekuensi pernafasan adalah jenis kelamin dan ukuran tubuh, terutama tinggi badan. Sedangkan umur dan berat badan tidak terlalu berpengaruh pada data ini. Nomor 6. Berdasarkan data, apakah besarnya kapasitas vital paru-paru berpengaruh pada frekuensi pernafasan? Jelaskan analisisnya. Jawaban, ya, kapasitas vital paru-paru berpengaruh terhadap frekuensi pernafasan. Berdasarkan tabel, siswa yang memiliki kapasitas paru-paru lebih besar cenderung memiliki frekuensi pernafasan yang lebih rendah, baik saat istirahat maupun saat berlari. Sebaliknya, siswa dengan kapasitas paru-paru lebih kecil cenderung bernapas lebih cepat. Hal ini karena paru-paru yang besar mampu menampung lebih banyak udara dalam satu kali nafas, sehingga kebutuhan oksigen dapat terpenuhi tanpa harus sering bernafas. Sedangkan paru-paru yang lebih kecil membutuhkan lebih banyak frekuensi nafas untuk memenuhi kebutuhan oksigen tubuh.